Ya, kita ketemu lagi. Kali ini kita sampai kepada PSBB 8, yaitu apa? Perencanaan sistematik berskala besar. Melalui apa? PDCA, Plan, Do, Check, Action. Rasanya semua orang sudah mendengar PDCA. Saya sering mengatakan itu menjadi DNA-nya Astra selain Catur Dharma. PDCA. PDCA itu kayak silat. Ada orang yang bisa menggunakan PDCA dengan macam-macam. Ada Shaolin-si, Butongpai, pencak silat gaya Cimande, pencak silat gaya Jogja, Semarang. Masing-masing bisa mengisi dari framework yang besar itu yang kita sebut dengan PDCA. Apa itu? Plan, Do, Check, Action. Mari kita bicara yang pertama soal plan, perencanaan. Ini sangat-sangat penting. Orang yang tidak bisa merencanakan dengan baik, biasanya hidupnya, proyeknya, perusahaannya susah. Walaupun ada orang bilang begini, Pak sudah direncanaan aja gagal. Saya respon, apalagi tidak direncanakan. Itu sebenarnya perencanaan itu butuh effort dan energi besar. Karena memikirkan banyak risiko, memikirkan banyak kemungkinan, memikirkan banyak hal yang membuat kita harus berpikir dalam waktu perencanaan. Nah, perencanaan ini saya pakai local wisdom, kearifan lokal, yang saya sebut dengan GT Max. Apa itu? G, goal. T, target. M, measurement. E, activity plan. Dan X adalah sesuatu yang harus Anda hindari. Saya mulai dari G, goal. Apa itu goal? Yaitu what you want to achieve ya di long term, di future. Itu kayak winning the war. Ya, ini untuk winning the war. Bisa macam-macam caranya. Ini adalah long term target kita. Ada 3 hal. Pertama soal time. Bisa tahunan, bisa 3 tahunan, 5 tahunan. Yang berhubungan dengan time. T. Yang kedua hubungan dengan project. Project tertentu harus lakukan. Misalkan kita melakukan launching project A. Mungkin bisa multiple years. Jadi karena itu project based. Kalau tadi time based, project based. Yang ketiga kita sebut dengan project sprint based. Sprint dengan startup. Bisa tiap 2 minggu, 3 minggu. Sprint 1 selesai, pindah sprint kedua selesai. Jadi di dalam goal kita itu untuk win the war, kita harus tahu persis apakah ini time based, apakah ini project based, atau ini kita bicara soal stream based atau sprint based, tergantung dari Anda menggunakan yang sama. Salah yang kedua, kita tahu persis goal apa yang kita mau capai, win the war, kita masuk target. Target adalah win the battle. Kalau Anda mau mengatakan, saya mau menguasai Indonesia seperti win the war, saya harus memenangkan. Di target kita, win the battle di mana? Jawa, Sumatera, Bali, itu adalah what you want to accomplish to win the battle. Ini sangat penting kita rencanakan, karena nggak mungkin kita win the war kalau kita nggak win the battle. Apa itu? Misalkan di customer segmen tertentu, saya mau menang ini cara dulu. Di produk segmen tertentu, di geografik tertentu, kita harus rencanakan. Win the war, battle-nya di customer, di produk, di geografi, kita harus lakukan sesuatu supaya kita bisa mengalahkan musuh-musuh di tempat ini. Kemudian yang ketiga, setelah kita tahu goal-nya, win the war-nya, kita tahu targetnya, win the battle, measurement-nya apa? Ukurannya apa? Untuk kita bisa bilang menang di war ini ukurannya apa? Ada 3 hal yang kita perhatikan. Ukurannya mesti kuantitatif, kualitatif, dan hybrid. Kuantitatif kita harus lakukan. Jelas, market share 20% di Jawa. Kuantitatif, kita bisa dikenal menjadi household name. Kadang-kadang tidak selalu bisa dikuantifikasi. Atau hybrid. Jadi target ini ditentukan benar dengan measurement-nya apa. Supaya kita bisa tahu targetnya bagus atau tidak. Baru setelah itu, setelah measurement, kita bikin activity plan. Apa yang mesti kita rencanakan supaya measurement dan target ini kecapai. A, B, C, D. Saya melakukan produk launching kapan, supply chain kapan, production kapan. Ada key strategik saja. Dan yang lain diserahkan kepada anak buah. Tapi kita tahu activity plan-nya harus mendukung betul-betul pencapaian dari target maupun goal. Setelah itu, ada yang disebut dengan X. X itu artinya apa? X itu artinya what things to be avoided. Limitation. Jadi ada limitation. Misalkan apa? Jangan lebih dari budget sekian. Kalau budget sekian sudah di burn dan belum kita menang, stop. Mungkin bukan hanya itu, soal timing. Harus sekian minggu. Kalau minggu nggak bisa, lakukan. Atau orang.
ada orang tertentu yang menjadi pemimpin proyek kita, dan akhirnya orang itu keluar. Kita harus berhenti. Nah, ini adalah fase plan, GT Max. Setelah plannya jalan, yang kedua kita bicara soal do. Do rumusnya apa? Yang saya sarankan, do rumusnya pakai FAST, F-A-S-T. Yang pertama apa? Fokus. Kita mesti fokus di dalam do ini. Fokus apa? Buat doing apa yang sudah di-plan di fase plan tadi, harus dijalankan. Do apa yang sudah plan, jangan yang lain. Jangan sampai kita do karena the noise. Waktu kita jalan, tiba-tiba kompetitor lakukan gini. Kemudian suplementer ada begitu banyak noise, kita jadi divert. Mestinya nggak usah. Itu the noise. Kita mikirin the voice. Voice kita apa? Aspek activity plan di do tadi. Tetap fokus. Dan yang kedua, kalau ada gaya-gaya di lapangan yang mesti ada perlu sesuatu, lakukan adjustment. Adjustment di lapangan. Do-nya tetap, ya. Kemudian kita bicara soal fokusnya tetap, tapi ada adjustment di lapangan. Adjustment itu fleksibel, itu adalah orang lapangan tahu persis kapan harus ke sini, ke sini. Yang ketiga adalah simplify. Begitu peperangan, simplify. Jangan prosesnya, birokrasinya seperti itu. Simplify the process supaya kenapa? Supaya kita bisa menjalankan dengan bagus. Kalau perlu setiap SOP bantuin supaya simplify the process. Yang ketiga, T adalah tagging. Begitu kita menang, ada satu tim yang menang di daerah tertentu, Anda kibarkan flag kemenangan, flag of victory. Ini kita menang. Setelah itu kita tagging. Tagging artinya apa? Anda kirimkan berita ini kepada semua orang di daerah-daerah yang lain. Supaya tahu, oh dengan cara gini di tempat ini menang nih. Dan saya dapat tagging. Begitu tagging saya tahu persis, oh cara yang demikian. Sebaliknya juga, kalau kita kalah di tempat yang lain ngalah, kita dapat berita tagging, wah kita nggak boleh lakukan yang sama. Jangan konyol, karena kita sama dengan mereka. Jadi tagging ini sangat penting buat kita. Jadi fase do, fase ini sangat penting. Setelah fase do terjadi, kita bicara soal evaluasi, cek. Apakah yang kita do tadi cocok untuk win the battle dan win the war? Ya, kadang-kadang kita win the battle, tapi war-nya kita kalah karena salah strategi. Apa yang kita cek? Dengan traffic light, merah, kuning, hijau. Buat saya gampang, merah, kuning, hijau. Merah itu artinya apa? Wah, sudah dilakukan, targetnya jelas, measurement jelas, waktu kita lakukan cuma mencapai 80%. Budget itu merah. Kuning 100%. Even mencapai 100% kita kasih kuning. Di atas 100% kasih hijau. Belum tentu yang hijau itu kita harus bertepuk tangan. Mungkin hijau karena target kita rendahan. Belum tentu yang merah itu kita marah, kita melakukan. Enggak kan, mungkin targetnya ketinggian. Jadi kita melakukan evaluasi merah, kuning, hijau dengan visual management supaya kita tahu. Mudah sebagai manajemen, wah banyak merahnya, bawa kuningnya, banyak hijaunya. Untuk kita deep dive. Kenapa merah? Kenapa kuning? Kenapa hijau? Sekali lagi, jangan selalu bilang hijau bagus. Belum tentu. Jadi ini adalah evaluasi untuk kita lakukan sesuatu. Baru setelah evaluasi, kita lakukan action. Dan action ini sangat penting. Inilah yang di lapangan harus kita lakukan. Action apa? Dengan kita mendalami merah, kuning, hijau. Yang pertama action, tik dengan 3R. Revise. Ya, kalau targetnya ketinggian, kalau caranya salah, revise target, revise activity. Kita mesti lakukan revisi. Di lapangan lakukan revisi. Yang kedua bukannya revise, reschedule kalau perlu. Misalkan di daerah satu kita kalah. Nah, kita sudah melakukan di daerah lain. Wah, ini resource-nya itu kita terbatas. Jangan lakukan sekarang, kalah. Sebaliknya, di yang satu menang, kompetitor lari ke daerah kita. Nah, kita yang daerah sini lebih baik reschedule. Jangan fight waktu kompetitor masih full pledge, full peluru. Nah, reschedule ini sangat penting. Dan yang ketiga, reimagine. Artinya apa? Kalau sampai di reschedule nggak bisa, kemudian kalau sampai di revise nggak bisa, mungkin kita mesti mengubah. Jangan pakai masa yang lama. Karena revise dan reschedule itu yang lama. Reimagine itu mikir yang baru. Bring the future now. Jadi kita mikirkan, wah caranya nggak bisa nih. Coba kita pikirkan yang lain. Gimana? Misalkan gaya COVID ini digital. Dengan cara ini nggak bisa. Kita mikirkan, oh mungkin caranya kita harus ikut dengan marketplace ABC. Nggak bisa pakai cara perusahaan kita sendiri go online sendiri. Karena nggak ada traction. Nggak ada orang tahu. Jadi kita mesti ngalah, wah kita nggak bisa deh. Cari dengan cara yang lain. Jadi kita mesti lakukan hal ini terus-menerus. Nah, kalau kita lakukan PDCA ini terus-menerus, putar, makin lama akan makin tajam. Sehingga itu kayak mesin learning di dalam organisasi. Dengan mesin learning, kita punya artificial intelligence. Next cycle, kita akan lebih bagus. Itu sebabnya ada 3 benefit besar kalau kita melakukan PDCA dengan bagus. Yang pertama,
kita tahu persis insight kapan kita melakukan plan yang baik, kenapa yang baik. Kemudian do check action. Kita dapat insight-nya nih, yang tidak gampang. Itu insight itu masuk ke knowledge management kita. Kenapa salesman kita, kenapa orang lapangan kita kalah? Ini masuk dengan PDCA, kita bisa tahu persis ini bisa insight ini tidak gampang karena real lapangan. Yang kedua, insight ini bisa dibikin knowledge management. Ini akan ada terus sehingga waktu masa-masa mendatang ada orang pengen lihat ada customer baru, ada tim baru, dia bisa melihat dari insight ini dengan knowledge management kita. Oh, Bapak ini nggak sukanya begini, Bapak ini nggak sukanya gini. Dengan knowledge management kita bisa tahu. Ini yang kehebatan orang Jepang. Orang Jepang waktu transfer sertijab, dia tuh bawa bukan hanya pekerjaan yang sekarang, tapi juga masa lalu. Sehingga kalau ketemu saya, orang baru udah tahu, oh Pak Paulus sukanya A, B, C. Dia bawa knowledge management ini. PDCA-nya jalan karena knowledge management. Yang ketiga yang jelas, makin kita tahu ada insight, knowledge management, kita bicara soal inovasi. Akan mudah melakukan inovasi. Kalau kita punya insight, kita punya knowledge management, inovasi akan jadi bagus. Dan sekali lagi PDCA ini bukan satu fokus. Ini adalah journey. Bukan satu titik, tapi journey. Bukan satu dot, tapi kita connecting the dot. Apalagi kalau PDCA dilakukan oleh semua karyawan Anda, dot, 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 jadi sesuatu yang luar biasa. Jadi saya pikir ini harus jadi kesatuan kita, menjadi DNA Anda. Hidup harus dengan PDCA. Harapan saya ini menjadi inspirasi buat Anda. Kalau Anda terus mengikuti hal ini, saya yakin perusahaan Anda akan semakin maju. Kalau Anda suka, please subscribe YouTube saya. Kemudian like dan bunyikan loncengnya. Sampai ketemu di episode mendatang. Tuhan memberkati Anda.